أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Setengah daripada kesempurnaan di dalam melaksanakan puasa yang ketiga, yaitu menjaga telinga dari mendengarkan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang itu berpuasa, maka ia wajib memelihara telinganya daripada perbuatan maksiat. Karena pendengar bersekutu dengan orang yang mengucapkannya. Jadi pendengar itu bersyarikat, bersekutu di dalam dosa dengan orang yang mengucapkannya. Kita nih mendengar orang mengisah ghibah, kita mendengar orang tersebut yang menceritakan ghibah yang mendapatkan dosa besar, maka kita yang mendengar pun juga mendapatkan dosa besar sekalipun kita tidak membicarakannya. Jadi yang uyuh kan yang bepandir, makanya dosanya sama. Qaidahnya al-mustami' wal mutakallim syarikani fi thawabi wal ithmi. Pendengar dan pembicara itu bersyarikat di dalam dosa dan pahala. Ulun nilah bepandir di sini, pian berdiam, pian tahu dah ngarakan aja misalnya nih. Yang uyuh siapa? Ulun pahala kita sama. Orang yang membaca Al-Quran tapi kita mendengarkannya, maka setiap huruf yang dibacanya itu mendapatkan 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Setiap satu huruf itu diberikan oleh Allah 10 kebaikan. Maka demikian didapatkan bagi orang yang mendengarkan Al-Quran. Padahal ia kada membaca kada, tapi ia mendapatkan pahala seperti orang yang membaca Al-Quran. Nah, ini solusi bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau ia ingin mendapatkan pahala seperti membaca Al-Quran, sering-seringlah mendengarkan Al-Quran. Karena pahalanya nggak ada beda. Yang membaca dan yang mendengar sama. Ya Rasulullah. Bahkan terkadang yang pendengar itu lebih baik daripada si pembaca. Ujar Rasulullah, kam min mustami'in aw'a min mutakallim. Berapa banyak kata Rasulullah, pendengar itu lebih baik daripada pembicara. Ulun ni bepandir pina ia menasehati, pina ia berkisah ilmu, haro pian ma'amalakan ulun kada taharat siapa? Taharat pian. Jadi tidak sedikit pendengar itu lebih besar pahalanya daripada orang yang berbicara, dan pun juga tidak sedikit pendengar itu lebih banyak dosanya daripada orang yang berbicara. Makanya Nabi mengatakan
Kafa bil mar'i itsman ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah dengan seseorang itu dosa, kata Rasulullah, ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a, yang membicarakan apa yang ia dengar. Asal mendengar pandirakan, asal mendengar pandirakan, maka cukup dosanya, kata Nabi. Kalau almarhum Abah Guru Bahari Sidin memadahkan, Jersidin telinga tugasnya mendengar, muntung jangan umpat-umpatan. Ini kita ini muntung hendak umpat juga, karena mendengar. Makanya ciri khas daripada orang yang beriman, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang yang beriman itu mereka mendengarkan pembicaraan, mereka mendengarkan berita-berita daripada orang lain, tapi yang diserapnya fayattabi'una ahsanah, yang diikutinya kebaikannya, yang dikhabarkannya yang kebaikan. Terkadang kan telinga kita ini kadang-kadang juga itulah kita tahan bah orang kita nih berkumpul di sini tegapit hendak berjauh kadang-kadang orang berkisah yang kada baik, kita mau kada mau mendengar. Nah ini namanya di dalam fikih lil ghalabah, kadang-kadang diapain? Bapak tutup telinga sekada mungkin juga di hadapan orang banyak. Tetapi ketika itu wajiblah di dalam hati kita benci dengan apa yang kita dengar. Apabila di hati kita setuju dengan apa yang dibicarakannya, senang dengan apa yang dibicarakannya, maka kita sama seperti orang yang membicarakan itu dosanya. Sama. Jadi harus ada ingkar di hati kita, ada benci dengan apa yang kita dengar ini. Karena minimal orang yang benci dengan maksiat itu, ia benci di hatinya. Karena Nabi kan mengucapkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian, kata Rasulullah, melihat akan suatu kemunkaran, falyughayyirhu bi yadihi, maka rubahlah kemunkaran itu dengan kedua tangannya. Maka ulama menafsirkan biyadih ini adalah penguasa, aparat pemerintah. Jadi mun kita nih jadi pejabat, mudah untuk nahi munkar, itu mudah. Seharusnya gunakan jabatan kita untuk mencegah kemunkaran, mengajak orang lain di dalam kebaikan. Maka jabatannya itu kelak akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukan hanya sekedar jabatan saja, tapi ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk apa jabatannya? Jadi pejabat itu nyaman benar. Kita nilah misal kabah kepala bagian, pokoknya zuhur lawan asar wajib sembahyang berjamaah, amun kada dipindah kan macam-macam ya, kau aja kalau lah alasan takutan lalu anak buah tuh, jadi zuhur sembahyang, asar sembahyang, hendak membuka kantor wajib berataan baca Quran kan, bila dosa sudah sampai sebulan wajib seberataan mengeluarkan zakat, profesinya keluarkan berataan. Dengan jabatan kita, kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar lebih mudah. Mun kita nih kada bisi anak buah, hendak amar ma'ruf. Nah, jikalau kita bukan seorang pejabat, bukan seorang penguasa, maka rubahlah kemunkaran dengan lisan kita. Maka tafsir daripada ulama adalah para ulama. Jadi ulama itu hanya bisa mengubah kemunkarannya dengan lisannya. Ia berdakwah dengan lisannya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Anlah, ada kawa yang turun ke lapangan kayak Satpol PP, kada kawa. Ini lain tugasnya, lain tugas ulama. Tugas ulama itu menyampaikan. Nah, jikalau kita bukan seorang penguasa, bukan seorang ulama, maka minimal kata Nabi, fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman.
minimal benci di dalam hatinya ketika melihat ada suatu kemunkaran. Benci di hatinya mendengar orang mendengar berita ghibah, minimal benci di hati kita. Melihat orang meminum khamar, minimal benci di hati kita. Melihat perbuatan zina, minimal benci di hati kita dengan perbuatan itu. Hendak menyambat kalau pina tampeling orang, hendak dibubarakan atau dibunuh orang misalnya, minimal ada kebencian di dalam hati kita. Maka kata Nabi, wadzalika adhaful iman, maka kebencian itulah yang paling lemah daripada iman. Nah, jangan sampai kita keluar daripada tiga perkara ini. Amun kita setuju dengan kemaksiatan, maka bisa jadi iman kita dikhawatirkan. Setuju melihat orang berzina rasa himo, melihat orang minum khamar rasa kada menagur, kada apa-apa, biasa aja nengah itu teruskan aja bakat ikan. Setuju nih dengan kemaksiatan, dikhawatirkan imannya. Yang benci saja itu adhaful iman, selemah-lemah iman. Maka bagaimana orang yang setuju dengan kemaksiatan? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi efek orang yang membaca wirid itu Pak, munkidan ialah ketujuh amalan, efeknya itu benci lawan maksiat. Itu efeknya. Dan gemar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Orang tuh mengamalkan rotibul haddad, rotibul atas, dalailul khairat, dan wirid-wirid yang lain. Itu ada efek di hatinya. Efeknya apa? Gemar melakukan kebaikan dan benci dengan kemaksiatan. Itu efeknya. Atau kalau bahasa tasawufnya itu apa namanya, warid, berkat wirid. Al-warid min haitsul wirid. Apa namanya? Warid itu asrarul ilahiyah, atau nur yang Allah berikan ke dalam hati seorang hamba karena wirid yang dibacanya. Jadi wirid ini penting di dalam kehidupan kita karena ada efeknya, efek kebaikan. Lalu kita kada ketujuh melihat maksiat ada di dalam rumah kita. Benci kita melihat kemaksiatan apabila ada pada tetangga-tetangga kita. Itu efek daripada wirid yang kita amalkan. Al-warid min haitsul warid, al-warid min haitsul wirid, kata ulama. Rahasia ketuhanan itu, nur yang Allah berikan itu sekedar wirid yang dibacanya. Ada lagi perkataan ulama, madatu syekh fi wirdih. Madat seorang guru itu di dalam wirid yang diamalkan oleh muridnya. Jadi mun kita hendak dapat madat daripada guru kita, barokah guru kita, amalkan wirid yang diijazahkan oleh beliau. Amalkan wiridnya. Ketika kita mengamalkan wirid guru kita, maka kita sudah mendapatkan madat daripada guru kita. Apa arti madat? Bantuan secara ruhaniyah dari Allah berkatnya mengamalkan wirid gurunya. Bantuan secara ruhaniyah dari Allah. Madadu syekh fi wirdi. Jangan tinggalkan wirid. Ada kawa yang pendek, yang panjang wirid. Ada kawa yang panjang, yang handap aja. Bujuran dia wirid itu ada azar, ada memberi bekas di hati kita, ada memberi bekas. Apalagi sudah diamalkannya istiqamah, ini akan memberi bekas di hatinya, akan tumbuh di hatinya, mengajak orang di dalam kebaikan, akan tumbuh di hatinya, mencegah orang di dalam melakukan kemunkaran. Nah, telinga kita ini banyak melakukan dosa dan maksiat. Bahkan kata ulama, salah satu sumber terbesar kemaksiatan adalah pendengaran. Sumber terbesar maksiat itu telinga. Makanya diisyaratkan oleh baginda Rasulullah di dalam wudu. Padahal
membasuh telinga pada wudu itu salah satu sunnah Rasulullah. Salah satu sunnah Rasulullah. Kada wajib, karena anggota wudu yang wajib dibasahi itu wajah, tangan sampai ke siku, sebahagian kepala, dan kedua kaki sampai ke mata kaki. 4 anggota aja. Sedangkan telinga itu salah satu sunnah Rasulullah. Ya sekalipun sunnah, tapi menekankan Rasulullah itu membasuhnya sampai 15 kali basuhan. Bayangkan 15 kali basuhan hanya sekedar membasuh telinga. Ini menjadi isyarat bahwasanya telinga ini adalah sumber daripada kemaksiatan. Mun kita tuh menyambat orang, kenapa? Karena kita mendengar pandiran orang lalu menyambat. Kita tuh bermusuh lawan orang, kenapa? Karena mendengar. Karena mendengar. Lalu sangkal lawan orang tadi karena mendengar. Coba kan orang tuh tuli, biar apa ada banyak ada bisi musuh. Mbah, di rumah aja berdiam berpandiran lawan orang kada aja. Ya. Baiknya di rumah aja. Ya Rasulullah. Ketika membasuh wajah, maka sunnah sekaligus membasuh kedua telinganya. Berarti apabila wajah dibasuh 3 kali, maka membasuh telinga pun juga 3 kali. Hitungi. Ketika membasuh kepala, maka disunahkan sekaligus membasuh kedua telinganya. Jadi set langsung ke telinga, set langsung ke telinga. Apabila membasuh kepala itu 3 kali, maka sekaligus membasuh telinga pun juga 3 kali. 6 sudah. Kemudian membasuh telinga yang bujur pulang, mencucuk jari telunjuk ibu jari di daun belakang telinga. Saya beimbai kada kanan berdahulu kiri. Ya, ada orang yang kada paham berwudu, jadi telinga itu kanan berdahulu hanya kiri pulang. Yang disunnahkan mendahulukan kanan dan kiri itu cuma 2 anggota, tangan dan kaki. Selain daripada tangan dan kaki itu sunnah beimbai, moha beimbai. Kada mau moha sebelah dahulu, ya sebelah dulu, batu sebelah kirinya pulang. Mau benar itu beimbai. Yang sunnah mendahulukan kanan daripada kiri itu hanya 2 anggota, tangan dan kaki. Jadi telinga itu beimbai. Nah setelah ia lakukan 3 kali, jumlahnya berapa dengan sebelumnya? 9 kali. Ambil lagi air yang baru, diletakkannya telapak tangannya di daun telinga. Nah, beimbai ini kanan kiri. 1, 2, 3. Berapa sudah? 9 tambah 3, 12. Ambil lagi air yang baru, cucuknya lawan ibu jari, lawan jari telunjuknya. 1, 2, 3. Berapa? 12 tambah 3, 15 kali basuhan itu khusus untuk telinga. Adalah anggota yang lain itu pada. Ini isyarat sebenarnya. Ya Allah, kan sunnah juga dipraktekkan masalah wudu nih. Telinga ini salah satu sumber terbesar maksiat kepada Allah. Tapi jikalau ia bisa menggunakannya, maka telinga pun menjadi sumber terbesar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pian ni belajaran ke majelis ni na apa modal pian? Amun pemodal kitab aja mun telinga tatulian kada kawa juga. Oh, kitab banyak, duduk di majelis cuma tuli apa yang didengar. Jadi modal terbesar ketika kita hadir di majelis ilmu nih kada tutulian. Ya kalau lah guru ibu, ini ulun dapatnya datang sidin juga ilmunya. Ada orang bertakun lawan sidin apa aja syaratnya hadir di majelis guru ipol itu ya sidin asal jangan tutulian ya. Itu aja jawabannya. Ulun bujur juga. Amun tutulian biar hakun rajin orangnya cuman tole kawalah mendengar ilmu. Ada kawa. Ini nikmat telinga ini nah kemana kita gunakan? Allah.
Orang mengganti pendengaran pian 2 miliar misalnya, sebelah telinganya semiliar, sebelahnya semiliar. Kira-kira hakunlah pian mengganti telinga pian, tapi tulik imbahnya dapat 2 miliar tuh tulik imbahnya tuh. Ada dah hakunnya. Ini menunjukkan nikmat pendengaran itu sangat mahal, tidak ada nilainya. Larang benar nikmat pendengaran ini, larang benar. Mudahan kita bisa menjadi orang yang pandai di dalam mensyukuri atas nikmat Allah. Kita ni sudah termasuk orang yang kufur dengan nikmat Allah. Banyak nikmat yang kita sia-siakan. Maka Allah mengatakan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Amun nyawatu kufur lawan nikmatku, ujar Allah, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Allah beri pendengaran, kada hakun jua bada dengar lawan tentang kebaikannya, kada hakun bada dengar, padahal telinga kada tule. Hakun mendengar yang lain, hakun mendengar perkara yang dimurka Allah, mendengar ilmu kada hakun, mendengar mau'izatul hasanah kada hakun, bahkan terkadang alergi dengan nasihat. Alergi bila ada orang bina belajaran asapina mengoler, alergi benar lawan nasihat. Nauzubillah. Padahal inti daripada nasihat itu iradatul khair lil ghair. Orang itu menghendaki kebaikan kepada kita. Kebaikannya itu untuk kita, bukan untuk orang yang menasehatinya. Bukan. Ulun nih menasehati ulun dia, gasan siapa nasihat itu? Gasan pian, kada gasan ulun. Iradatul khair lil ghair. Ada orang yang alergi dengan nasihat, naudzubillah. Kada tapi hakun bada dengar. Kemana ia menggunakan nikmat pendengarannya, sampai pada akhirnya telinga itu akan dihilangkan nikmatnya oleh Allah. Inna sam'a wal basara wal fuad. Apa? Inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Ya kalau Al-Qur'an ini bujur kah? Inna sam'a, bahwasanya pendengarannya, wal basara penglihatannya, wal fuada dan hatinya. Ulun enggak ingat dah. Iya kah guru Pak? Hah? Kullu haula'i kana lah. Kana apa? Anlah. Ayo. Inna sam'a wal basara wal fuada kana apa? Kullu haula'i anhu kana mas'ula. Ya kah? Ya, sudah kurang lebih nengah itu. Intinya dari terjemahnya bahwasanya pendengaran ikam, mata ikam, hati ikam seluruhnya akan dipertanyakan di hadapan Allah. Akan dipertanyakan di hadapan Allah, kemana menggunakan telinga, kemana menggunakan penglihatan, kemana menggunakan hati. Ya Rasulullah, kada takutan enggak ini kita pertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Telinga kita, maka biasakanlah mendengar Al-Quran, biasakanlah mendengar hadis-hadis Rasulullah, biasakanlah mendengar kalam ulama, biasakanlah mendengar mau'izatul hasanah, biasakanlah mendengar zikrullah. Bukan mendengar ghibah, bukan mendengar fitnah, bukan mendengar musik-musikan yang menyesatkan, bukan mendengar sesuatu yang melalaikan ia daripada kewajibannya kepada Allah. Kita satu umat aja hidup di dunia ini kada lawas, kada lawas. Lawas benar 70 tahun. Ya anggap juga bonus-bonus 75 lah. Umru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 ke 70 tahun. Maka modal kita di dalam menuntut ilmu kada lain dengan menggunakan nikmat pendengaran kita.
Itu aja lagi. Tempulu masih diberikan oleh Allah nikmat pendengaran. Maka semakin hari anggota kita ini semakin berkurang nikmatnya. Ya Allah, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun. Siapa yang kami tambahkan umurnya, kata Allah, nunakkisu fil khalq. Tafsirnya kami kurangkan nikmat yang ada di dalam dirinya. Semakin bertambah umurnya, semakin berkurang nikmatnya. Yang asal bahari tajam penglihatan, makin batuham, makin bakabur. Yang asal dahulu pendengaran luar biasa, jangankan talapak batis manusia, kucing aja mendengar. Pada kucing itu gak mah talapak batisnya mendengarnya. Wayah ini tutulian sudah. Kebakaran di luar rumah, orang baca tokat baca tokat yang listrik macam-macam sudah ya, ada yang mendengaran juga lagi. Allah makin berkurang nikmat pendengaran kita, tenaga kita berkurang, penciuman kita berkurang, rasa kita berkurang. Makin bertambah umur, jangan harap anak bertambah nikmat. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Kami balikan kejadiannya, kata Allah. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Amun pacangan nikmat kita nih berkurang, dan ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemana kita menggunakannya? Itu aja lagi yang jadi pertanyaan. Kemana menggunakannya? Diberi pendengaran nih, kemana menggunakannya? Ketujuh kepada dengar. Makanya kan di dalam hadis yang lain apa ujar Rasulullah, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu. Aw muta'alliman, jikalau engkau tidak mampu menjadi orang yang alim, jadilah penuntut ilmu agama. Jikalau engkau tidak bisa menjadi penuntut ilmu yang sungguh-sungguh dengan membawa kitab, dengan membawa pulpen dan catatan, ia tulis kalam gurunya, au mustami'an, jadilah pendengar ilmu. Mustami' disebutkan di sini, mustami'. Kadang mubsiran, tapi mustami'an, karena ilmu itu didapatkan dengan mendengar. Biar mata buta tuh, kau aja menerima ilmu. Kenapa? Masih mendengar. Biar awak pina uyuh lah, kau aja mendengarkan ilmu, asal mendengar, modalnya mendengar aja, jangan tulis. Biar kada diisi kitab, kada menulis kalam gurunya, umpat hadir benar aja dah. Mustami'an, ngarannya pendengar. Ini sudah diberikan oleh Rasulullah ranking 3. Lumayan juga ranking 3. Au muhibban, namun kada kawa jua jadi pendengar, kada kawa hadir kasesibukan nih, jadilah pecinta ilmu. Jadilah pecinta ulama, pecinta orang-orang yang menuntut ilmu agama, dan buktikan cintanya ia sebagai pecinta ilmu. Ada yang asal mengaku di muntung aja udah cinta jalan ilmu ini, apa buktinya? Cinta dengan ilmu berarti ia harus mencintai orang yang membawa ilmu, dan harus mencintai orang yang menuntut ilmu. Dan bukti cinta itu adalah membantu mereka, memudahkan mereka, itu bukti cinta. Wala takun khamisan, dan jangan jadilah engkau, dan jangan jadilah engkau orang yang kelima, kata Nabi, fatah li, alim kada, menuntut kada, umpat pada dengar kada, memusuhi guru iya, artinya cinta lawan paguruan kada, menyambat iya, cinta lawan penuntut ilmu kada, menghului penuntut ilmu iya. Dihuluinya orang belajar, dihuluinya Allah mah bakat tuhaan dia belajar aja masih Allah dihulutinya Allah. Ini jadi apa ngarannya, jadi hantu beneran lagi. Mah alim gada, menuntut gada, pada dengar gada,
cinta kata juga, fatahlik maka engkau akan binasa kata Nabi. Allah, ini modal besar nih lah. Ini masih diberikan oleh Allah kita nikmat pendengaran. Modal besar kita. Ya Rasulullah, modal kita. Nah kemudian, karena setiap yang haram dikatakan maka haram mendengarkannya. Apa yang diharamkan diucapkan pun juga haram mendengarkan. Jadi sama ini kena sepaket lawan tulisan, sama sepaket. Apa yang haram diucapkan, haram didengarkan, pun juga haram dituliskan. Jadi dituliskan pun juga haram. Makanya mun kita adalah mencela orang tidak dengan lisan kita, tapi dengan tulisan, bongol, tambok, ya misalnya adalah ditulis di cet-cetan ya, udah aja kada dimontong, ada aja menulis benar sami mawon bodoh wae. Sama aja ngarannya Alkitabah wakilul kalam, tulisan itu wakil bagi bicara. Makanya mungkin kita tidak bisa transaksi secara lisan, maka transaksilah secara tulisan. Makanya kan orang kawa baakat melalui tulisan itu sah. Transaksinya dengan tulisan, karena tulisan ini menjadi wakil bagi lisan. Jadi apa yang haram diucapkan, maka pun juga haram didengarkan. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan antara mendengarkan dan memakan yang haram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhut." Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhut. Artinya, mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong. Sama'una lil kadhib, ketujuh mendengar berita hoak. Ujar orang wah ini berita hoak itu ketujuh benar. Bila ada berita yang pina bujur, kada bujur itu ketujuh benar. Yang belum pasti sumbernya dah. Hoak itu kan kada pasti sumbernya, apalagi sumbernya Tribun beritanya, apa itu, apalagi Metro sumbernya. Tahuan munafiknya sudah. Berita itu dihabarakan oleh orang munafik, percaya aja lah kita masih. Orang yang munafik tuh menghabarakan berita, kira-kira bujurlah beritanya. Sama'una lil kadhib, orang itu suka mendengar berita yang bohong, berita hoak gitu. Nah, itu sama pangkatnya serta banyak memakan yang haram. Jadi orang yang ketujuh mendengar berita yang kada bujur itu sama kedudukannya dengan kayak orang memakan yang haram. Anlah, ini ngeri benar. Padahal ini memakan yang halal aja. Artinya tuh kada salah, kada gawiannya halal aja, bujur aja. Akan tetapi telinganya suka mendengar berita yang bohong. Telinganya suka mendengar yang dimurka oleh Allah. Maka orang itu disamakan seperti orang yang suka memakan yang haram. Padahal orang yang memakan yang haram itu efeknya apa? Man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am abad. Barang siapa memakan yang haram, kata Rasulullah, anggota tubuhnya itu dengan sendirinya dikehendakinya atau tidak maksiat kepada Allah. Kalau memakan yang haram disamakan dengan orang yang mendengar yang haram, maka orang yang mendengar yang haram pun juga memiliki efek seperti orang yang makan yang haram. Kan logikanya kayak itu tuh. Amun Allah menyamakan mendengar berita yang haram, berita bohong, itu sama dengan orang yang memakan yang haram, berarti efeknya sama. Dan efek orang yang memakan sesuatu yang haram, asad jawarihuh, anggota tubuhnya ini mudah maksiat kepada Allah. Mudah maksiat.
matanya mudah maksiat, telinganya mudah maksiat, lisannya mudah maksiat, kedua tangannya mudah maksiat kepada Allah. Demikian orang yang suka mendengarkan berita bohong, orang yang suka mendengarkan perkataan yang diharamkan oleh Allah, anggota tubuhnya mudah maksiat. Mudah-mudahan Allah pelihara akan telinga kita. Oh, dibuka. Nah sebaliknya pulang, orang yang memakan yang halal, apa efeknya? Man akalal halal ata'at jawarihu sya'a am. Barang siapa memakan yang halal, maka dengan sendirinya mudah anggota tubuhnya di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, baik dikehendakinya ataupun tidak dikehendakinya. Artinya mun'inya nih menjaga telinganya daripada sesuatu yang diharamkan, maka anggota tubuhnya kelak mudah melakukan ketaatan. Mudah melakukan ketaatan. Terlebih di zaman kita sekarang ini nih Allah, kita nih malah iman-imannya aja lagi. Mun bahari itu cocok aja, mun nyaman jadi wali, betipi kadada, HP kadada, internet kadada. Wah ini ya Allah ya Rasulullah. Kayak anak udon yang halus tadi tuh kada tertinggal lawan HP. Zamannya. Makanya ngaran HP ini pulang mengganggu bener lawan hidup kita. Bujuran lubian mengganggu benar. Terkadang orang tidak lagi peduli dengan tamunya karena sibuknya ia melihat HP-nya. Padahal tamu menjongkong di hadapan kada peduli lagi. Bahkan ia tidak peduli lagi dengan orang tuanya. Kenapa? Ketika dinasihati orang tuanya sambil melihat HP karena mendengar lagi sudah. Kada tahu lagi di kakawanan lagi, disibukkan dengan melihat HP-nya. Jadi ini yang ngarannya virus dunia inilah ini ngarannya. Ia tertipu ya Rasulullah. Apalagi yang betapal di telinga dah, kada tahu lagi apa-apa. Kada tahu dia apa-apa lagi sudah. Kuciak laki mengiau, kada mendengar lalu. Mbah di telinga betapa lawan headset. Jadi menyita waktu kita benar, yang ngarannya HP ini menyita waktu kita benar. Coba kita pikirkan dulu, kita tuh mengikuti Al-Quran lawan mengikuti HP terbanyak mana? Dipastikan sudah terbanyak mengikuti HP. Kita tuh sembahyang lawan melihat HP terbanyak mana? Dipastikan terbanyak melihat HP. Kita tuh menuntut ilmu lawan melihat HP terbanyak mana? Tabas dipastikan melihat HP. Itu dipastikan. Jadi HP ini menyita waktu kita benar. Ya Allah ya Rasulullah, tinggal di tangan siapa HP itu berada. Itu aja lagi. Memang harta itu akan membahayakan apabila orang yang memegangnya ini kada bisa menggunakan harta. Makanya Nabi pernah mengatakan al-malu salih biyadir rajulis salih. Al-malu salih biyadir rajulis salih. Harta yang baik, harta yang baik itu ketika harta itu berada di tangan orang yang baik, di tangan orang yang saleh. Sebaliknya harta yang jahat ketika harta itu berada di tangan orang yang jahat.
Jadi bukan masalah HP-nya, masalahnya siapa yang memegang HP-nya. Bukan masalah duitnya, masalahnya siapa yang memegang duitnya. Bukan masalah jabatannya, masalahnya siapa yang memiliki jabatannya, orangnya masalahnya. Jikalau HP-nya itu digunakannya untuk mendengar nasihat-nasihat agama, baik. Di dalamnya ada aplikasi Al-Quran, yang mudah untuk membaca Al-Quran. Ada aplikasi Burdah, mudah untuk baca Burdah. Ada aplikasi, apa itu ngarannya, Maulid, mudah ia membaca Maulid dengan satu HP saja. Berarti HP digunakannya untuk memudahkannya di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Bukan HP ini menjadikan ia semakin jauh dengan Allah, bukan. Tetapi HP-nya menjadikan ia semakin dekat dengan Allah. Inilah apabila harta itu berada di tangan orang yang soleh, berada di tangan orang yang baik. Tapi jikalau harta itu berada di tangan orang yang jahat, maka semakin banyak harta, semakin jauh dengan Allah. Di tangan siapa? Mekneh. Bila di tangan artis, salah menggunakannya, harus menyanyi aja gawian. Di tangan orang pelelangan, harus melelang ya. Tapi bila di tangan orang alim, kau belajaran, di tangan orang yang membaca Quran, jadi membaca Quran. Tergantung siapa yang memegangnya, jangan salahkan mic-nya. Siapa yang memegang? Mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat, dan keluarga-keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Modal kita sebutin aja umur. Itu aja Allah memberikan modal lawan kita, umur. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad, umruka awqatuka wa awqatuka ra'su malika wa bihi tuwassiluka ila na'imil abad fi jiwarillah. Umur engkau adalah waktu-waktu engkau, dan waktu-waktu engkau adalah modal engkau di dalam kehidupan. Allah memberikan modal lawan kita. Dengan modal itu kita bisa mendapatkan keuntungan besar di dalam kehidupan kita. Maka dengan modal ini, kata Habib Abdullah Al-Haddad, wa bihi tuwassiluka ila na'imil abad fi jiwarillah. Dengan umur itu akan menyampaikan engkau kepada nikmat yang berkekalan, yakni di dalam syurganya Allah. Umurnya modal kita nih, bila habis umur, habis modal, tinggal berhitungnya kalau dia mil hisab, berhujungkah rugi? Makanya ada yaumil hisab, hari perhitungan. Berarti kan yang dihitung ini modal lawan keuntungan. Apakah bangkrut, apakah rugi, apakah untung? Berhitunglah. Ya Allah, ya Rasulullah. Maka cari amal-amal yang besar fadilatnya, supaya ini menjadi kifarat bagi umur-umur yang sudah kita lalui. Salah satu amal yang ketika kita melakukannya besar pahalanya, yaitu menuntut ilmu agama. Maka sisihkan waktu kita minimal seminggu sekali untuk hadir di majelis ilmu. Ini modal kita. Modal kita. Yang sugih sisihkan hartanya di dalam di jalan Allah. Ini modalnya. Munnya nih bisi duit 1 miliar, lalu disodakohkannya 50 juta, bangkrut 950, berarti ada modalnya masih 50 juta, cuman dipanennya di akhir. Amun kada disisihkannya di jalan Allah, bangkrut CM tadi, rugi di dunia sampai ke akhirat. Jadi pada hakikatnya sedekah yang kita keluarkan itu gasan modal kita di akhirat. Itu artinya modal. Macam-macam. Kita disangi Allah Ta'ala dengan umur tadi. Ada yang diberi modal ilmu, ada yang diberi modal tenaga, ada yang diberi modal harta, ada yang diberi modal kecerdasannya, macam-macam. Tinggal kemana kita menggunakannya. Yang alim lawan ilmunya, yang sugih lawan hartanya, yang kuat tenaga lawan tenaganya, yang pintar lawan pikirannya. Ini modal kita.
Dan karena di yaumil hisab tuh karena kita ini takutan benar nih, untung kah, rugi kah, itu aja lagi. Mbak dihitung oleh Allah, oh modal nyawa bangkrut, modal nyawa bangkrut ya Allah Taala. Takor sudah diberi modal, kalinya kada sesuai, kada dapat untung sama sekali. Ya Allah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah kemudian, dan ia adalah satu dari orang-orang yang menggunjingkan atau menggibah orang, karena mendengarkan ghibah adalah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innakum idzam mithluhum. Artinya jika begitu sesungguhnya kalian adalah seperti mereka. Kita nih mendengar orang menyambat aib orang lain yang ada baiknya, ghibah kalulah 4 mendengar aja, maka Allah mengatakan innakum idzam mithlahum. Nyawa sama lawan orang yang berpandir ya Allah. Nyawa sama lawan orang yang menggibah. Inilah kenapa jadi orang-orang soleh bahari itu kada tapi hakun bakumpul lawan makhluk. Ini salah satu sebabnya. Bahkan mereka lebih gembira ketika mereka di dalam kesendirian, karena yang didengarnya hanya bacaan Qur'annya, yang didengarnya hanya salawatnya kepada baginda Rasulullah, yang didengarnya hanya zikrullahnya. Kada mendengar berita-berita macam-macam. Allah. Almarhum guru jantung ketika ditakuni kenapa guru pian jadi behinip di dalam hutan, unda jasidin tanyaman bakawan lawan orang yang kada diisi dosa, bakawan lawan pohon, bakawan lawan binatang, jasidin tanyaman. Bah, menpian curhat di higa pohon, bebungulan jar pohon, atau mengisah orang lawan kucing sini awan begisah lawan ikan. Yang dikisah orang rokot kucing di muha bener, ada hasilnya. Artinya maksud sidin mun kita nih bakawan lawan manusia, hobinya nih ketujuh bakumpul lawan orang lain, maka sedikit banyaknya pasti kita menyambat orang. Itu pasti itu. Biar tohok menjaga lisannya nih, tohok juga dijaganya mendengar pulang sarabanya. Jadi pasti bakalan lu bas. Allah. Mudahan kita di dalam perkumpulan kebaikan, bukan perkumpulan yang dimurka oleh Allah. Perkumpulan kebaikan semakin berkumpul, semakin kita mendapatkan rahmat Allah. Bila duduk berkumpul berkisah wali, duduk berkumpul berkisah ilmu agama, duduk berkumpul berkisah masalah akhlak, maka perkumpulan ini akan mendatangkan rahmat Allah, bukan mendatangkan murka Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mautabun wal mustami' syarikani fil ithmi. Penggunjing dan pendengarnya sama-sama berdosa. Begitu pula engkau cegah semua anggota tubuh engkau dari perbuatan tercela. Wallahu a'lam bissawab. Pun maaf ulun berataan. Inta ridha min tahallul dunya akhirat. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.